Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is our first meeting for TOEFL. Ya, jadi saya nanti akan mix language, akan mencampurkan bahasanya. Because I also want you to be familiar with English sounds. Ya, saya pinginnya juga Bapak Ibu juga familiar dengan English sounds. Ya, yang pastinya in order to help you, untuk membantu Bapak Ibu in listening, because one of the parts of the TOEFL is listening. Ya, salah satunya itu adalah listening. Oke, baiklah. Ya, saya rasa sudah diperkenalkan melalui grup WhatsApp. Ya, I am Rusdin Rosa, and I'm gonna be with you in TOEFL during about 15 meetings. Okay, and today we are going to focus on structure. Jadi pada hari ini topik kita pertama itu adalah tentang structure. Tetapi pertama sekali saya perlu dulu menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya, TOEFL itu apa sebenarnya? Ya, what is TOEFL? Oke, sesuai yang saya buatkan di sini, judul kita adalah TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Jadi Test of English as a Foreign Language. Jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi kalau seandainya ini di Malaysia atau somewhere in Singapore, mungkin orang itu tidak ada tes TOEFL. Ya, karena di sana itu bahasa Inggris bukan sebagai bahasa asing. Jadi tes ini hanya diberikan kepada daerah atau negara di mana bahasa Inggris itu bertindak sebagai bahasa asing. Ya, kalau tempat lain mungkin sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa salah satu dari bahasa nasional, tapi kalau di Indonesia adalah sebagai bahasa asing. Oke, baik. Now, why do we take TOEFL? Okay, how important is TOEFL for us as academicians, as students, as lecturers, as those who are engaged in academic activities? Untuk apa sih kegunaan dari TOEFL? Jadi sebenarnya TOEFL is not the only international test. Itu bukan satu-satunya tes. TOEFL is not the only internationally standardized test. Bukan satu-satunya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar IELTS. Jadi ada IELTS, yaitu International English Language Testing. Ya, apa perbedaan IELTS dengan TOEFL? Kalau TOEFL is American based, ya, TOEFL ini adalah berbasis bahasa Inggris Amerika, ya, American English based. Kalau dia IELTS itu adalah British based, British English based. Jadi basisnya adalah kepada bahasa Inggrisnya di Inggris gitu. Oke, itu dasarnya. Ya, jadi makanya kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ada beberapa negara yang mensyaratkan TOEFL, tetapi ada juga yang mensyaratkan IELTS. Jadi kedua-duanya ini sama, ya, baik IELTS dan TOEFL itu kegunaannya adalah for academic purposes. Ya, kegunaannya adalah untuk kebutuhan akademik. Jadi melanjutkan kuliah, ya, atau melakukan penelitian bersama, ya, itu diminta dari kita adalah tes yang berstandar internasional, tes bahasa Inggris yang berstandar internasional. Jadi bedanya secara umum IELTS itu adalah British based, TOEFL ini American based. Selain TOEFL in American English test, there's another international test known as TOEIC. Ada satu lagi Bapak Ibu yang juga tes bahasa Inggris internasional, yaitu TOEIC, Test of English as International Communication. Nah, jadi kalau yang TOEIC ini dia sifatnya adalah for international communication purposes. Ya, tujuannya untuk berbahasa, bisa berkomunikasi secara internasional. Dan pada umumnya ini disyaratkan untuk mencari kerja, to apply for a job. If you want to apply for a job, you need a TOEIC certificate. Nah, akan tetapi Indonesia udah enggak lagi. Di Indonesia udah salah kaprah.
Pokoknya mau cari kerja, mau kuliah, mau apa, TOEFL. Semuanya TOEFL. Sebenarnya enggak. Yang namanya mencari kerja, kalau kita melamar kerja, untuk kemampuan bahasa Inggrisnya nggak perlu TOEFL. Yang diperlukan adalah sebenarnya TOEIC. Ya, makanya kalau di SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMK itu sasarannya adalah TOEIC, kalau SMA itu TOEFL. Kenapa? Karena dasarnya SMA itu jenjangnya itu diharapkan ke perguruan tinggi. Kalau dia di SMK itu bisa bekerja. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan mereka juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, lantas pertanyaannya, which one is more difficult? Yang mana yang lebih sulit? Ya, kalau saya jawab ya TOEFL yang lebih sulit. Ya, kenapa TOEFL yang lebih sulit? Karena bahasa Inggris yang digunakan adalah academic English, bahasa Inggris akademik. Jadi choice of words, structure, ya, topik, nanti semuanya itu berhubungan dengan akademik. Ya, jadi ada nanti kalau di listening teksnya tentang perkuliahan, ya nanti topiknya bisa biologi, bisa geografi, bisa ekonomi, ya bisa bahasa dan bisa lain-lain. Ya, tetapi dia in academic atmosphere. Oke, sementara kalau di TOEIC itu adalah general English. Jadi kalau general English itu bahasa Inggris sehari-hari. Jadi pilihan katanya itu nanti adalah kata-kata yang memang Bapak Ibu sering dengar sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu sering dengar sehari-hari. Makanya TOEIC itu tingkatan bahasa Inggrisnya lebih mudah dibandingkan dengan TOEFL. Tapi kalau untuk Bapak Ibu tentu ya saya yakin TOEFL lah yang lebih mudah jadinya ya. Okay, well, this is only the introduction. Yeah, introduction to show you that there are also some other internationally standardized tests in addition to TOEFL. Selain TOEFL ada juga yang tes berstandar internasional lainnya. Oke, paling tidak Bapak Ibu nanti harus tahu ya, udah TOEFL, apa sih TOEFL itu? Ya, nggak usah dibaca TOEFL Bu ya. Kenapa? Kenapa dibaca TOEFL? Ya bahasa Inggris kan bahasa Indonesia dulu kan OE dibaca U gitu. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tetap dibaca ya TOEFL aja. Oke, bukan tes TOEFL tapi tes TOEFL. Oke, baik. This is the variety of TOEFL questions. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga harus terbiasa dengan American pronunciation dan I'm trying my best to use American pronunciation. Saya juga akan menggunakan pengucapan nanti dalam bahasa Inggris Amerika Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti juga listening Bapak Ibu dengar itu juga adalah berbasis kepada bahasa Inggris Amerika. Ya, jadi ada beberapa perbedaan ya antara bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Inggris. Yeah, but I'm trying my best to use American English. Yeah, American English. Baik, this is the variety of questions. There will be 140 questions altogether. 140 questions altogether. Jadi kalau bahasa Inggris Amerika, dia nggak bilang 40, tapi 40. Tehnya berubah jadi deh. Jadi di bahasa Inggris Amerika itu apabila teh dia diapit dua vokal, maka dia berubah menjadi deh. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar di film yang berbasis bahasa Inggris Amerika, mereka tidak menyebutkan beautiful, tetapi mereka menyebutkan beautiful. Ya, mereka menyatakan bukan computer, tapi computer. Jadi artinya tehnya itu berubah menjadi deh. Makanya 40 dia menjadi 40. Okay? Jadi ada 140 pertanyaan which is divided into 3 parts. Okay? 3 parts. The first one is listening, the second one is structure, and the last one is reading. Now, listening 50 questions, structure 40 questions, reading 50 questions. Ya, ini dia distribusi dari soal TOEFL yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, dan kalau ditanya nanti, berapa sih skor TOEFL tertinggi? Nggak boleh Bapak Ibu nanti tes TOEFL kan. Berapa TOEFL kemarin? Aduh, rendah. Berapa? Cuma 750. Cuma 750. Padahal TOEFL itu nggak sampai Bapak Ibu 700 ya. Sama nanti kalau Bapak Ibu mengaku IPK berapa? Ya, cuma 5. Padahal IPK paling tinggi adalah 4. Jadi TOEFL itu skor tertingginya adalah 677. Ya, jadi 677, 677.
Itu skor TOEFL yang tertinggi. Itu sudah benar semua Bapak Ibu ya. 677. Oke, dan yang paling rendahnya juga nggak ada 0. Paling rendahnya juga nggak ada 0 Bapak Ibu. Nah, jadi paling rendah itu ya sekitar 310. Jadi kalau Bapak Ibu baru tes TOEFL langsung dapat 310, Bapak Ibu jangan langsung jingkrak-jingkrak, sekali tes langsung 320. Padahal tuh benar 2, benar 3 itu cuma Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di bawah 400, makanya nilai TOEFL Bapak Ibu itu tidak mencerminkan kemampuan bahasa Inggris apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? TOEFL ini kan nanti multiple choice. Semua pilihannya dari nomor 1 sampai 140 itu adalah multiple choice. Semua pilihan berganda. Jadi kalau Bapak Ibu memilih C saja dari awal sampai akhir, ya dari awal sampai akhir, seminim-minimnya skor TOEFL Bapak Ibu adalah 370. Makanya 370 itu tidak mencerminkan kemampuan bahasa Inggris apa-apa. Karena kan ini soalnya ada 140, pilihannya ada 4, A, B, C, D. Berarti kalau Bapak Ibu memilih C saja, kalau kita lihat secara peluang, berarti kemungkinannya adalah 1/4 dari 140. Berarti itu sekitar 35 soal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu 35 soal benar, nilai itu lebih kurang adalah 370. Sehingga kalau Bapak Ibu mendapatkan di bawah 400, maka itu tidak mencerminkan, tidak kita bisa menilai kemampuan bahasa Inggris atau level bahasa Inggris Bapak Ibu itu berada di mana. Makanya disyaratkan itu biasanya mulailah nanti ada perankingannya itu dari 425, 450, 475, 500 dan selanjutnya. Jadi kalau orang yang 425 TOEFL berarti seperti inilah kemampuan bahasa Inggrisnya, begitu Bapak Ibu ya. This is only the introduction. Ya, ini untuk pengenalan pada Bapak Ibu tentang TOEFL itu sendiri. Oke, well dari kesemuanya ini Bapak Ibu kita akan memulai terlebih dahulu dari structure. Ya, kita akan memulai dari structure. Sasaran saya dari structure ini bukan hanya Bapak Ibu bisa menjawab soal dalam TOEFL, ya kalau bisa nanti sedikitlah diaplikasikan ke dalam penulisan berbahasa Inggris. Ya mudah-mudahan. Oke, tapi syarat target utama kita itu adalah you can answer structure in TOEFL. Ya, itu target yang di awal. Okay, now let us focus on structure for the questions. Baik. Di dalam structure itu ya, yang 40 pertanyaan tadi itu Bapak Ibu hanya diberikan waktu 25 minutes, hanya 25 menit. Oke Bapak Ibu, jadi structure and written expression itu Bapak Ibu diberikan hanya waktu 25 menit. Kalau 5 menit sudah habis untuk memberikan tanda-tanda bulat pada lembar jawaban, berarti sisanya 20 menit. Kalau 20 menit, 40 soal, berarti Bapak Ibu hanya punya setengah menit untuk satu soal. Only 30 seconds for one question. Ya, Bapak Ibu, hanya setengah menit. Is it possible? Yes, it is always possible. Okay, it is always possible. Okay, jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan triknya, Bapak Ibu akan bisa menjawabnya itu satu soal mungkin Pak panjang kali Pak 30 detik, 15 detik udah cukup kok misalkan gitu ya. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi structure itu dia ada 40 pertanyaan dan selesai dalam waktu 25 menit. Baik. Structure itu sendiri terbagi pada dua Bapak Ibu ya. Structure itu ada dua. Jadi 15 soal pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 15 itu dinamakan dengan regular multiple choice. Ya, regular multiple choice. Pilihan ganda biasa. Apa maksud pilihan ganda biasa itu? Pilihan ganda yang seperti yang kita kerjakan biasa, yaitu mencari yang benar. Pada umumnya, kalau pilihan ganda dikasih A, B, C, D, kan kita mencari mana yang benar di antara satu. Itu nomor 1 sampai nomor 15. Tetapi nanti dari 16 sampai 40
nomor 16 sampai 40, Bapak Ibu akan diberikan yang namanya error identification. Error identification itu apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah mencari yang salah. Mana pilihan A, B, C, D yang salah, bukan yang benarnya. Jadi artinya 3 pilihan akan benar dan cuma 1 yang salah. Itu dari nomor 16 sampai dengan nomor 40. Nanti kita akan buktikan. Bapak Ibu mencari yang benar lebih gampang atau mencari yang salah lebih gampang. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari udah jelas, mencari yang salah lebih gampang. Mencari salah orang lain gampang. Tapi mengakui kebenaran orang lain agak sulit. Ya kita buktikan nanti ke dalam kalimat. Kalau logikanya di sini Bapak Ibu, kalau dalam bahasa lebih sulit mencari yang salah. Kenapa? Buktinya mencari yang benar cuma 15 pertanyaan, 1 sampai 15. Mencari yang salah itu 25 pertanyaan, 16 sampai 40. Berarti kan kesimpulannya mencari yang salah itu lebih sulit daripada mencari yang benar di dalam bahasa. Oke, baiklah. Now let's start from the structure. Kita akan mulai dulu dengan structure atau dengan mencari jawaban mana di antara A, B, C, D yang benar. Dah, nomor 1 sampai nomor 15. From number 1 to number 15. Ya, baik. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 15 ini Bapak Ibu, ya, untuk nomor 1 sampai nomor 15, Bapak Ibu cara menjawabnya adalah dengan memahami apa itu kalimat. What is a sentence? Okay, what is a sentence? Apa sih kalimat itu? Di dalam bahasa Inggris, yang namanya kalimat itu wajib dia ada subjek dan predikatnya. Jadi kalimat itu wajib ada subjek dan predikatnya. Jadi soal di TOEFL nanti nomor 1 sampai nomor 15, Bapak Ibu di situ yang diperhatikan ya, yaitu subjek sama predikatnya. Oke. Jadi nanti mungkin predikatnya nggak ada, nanti mungkin subjeknya nggak ada gitu. Oke, baik. Jadi subjek dan predikat. Gampang. Nah, dan sekarang kita lihat apa-apa saja yang bisa berfungsi sebagai subjek dan apa-apa saja yang bisa berfungsi sebagai predikat. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada Bapak Ibu. Kalimat ini kan subjek dan predikat wajib. Nah, kira-kira kalau disuruh yang lebih wajib lagi, mana yang harus ada? Subjek atau predikat? Subjek, Pak Rusdi. Subjek, oke, baik. Ya, jadi sebenarnya yang wajib ada itu adalah predikatnya, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena ada nanti kalimat yang nggak ada subjek, tapi predikat nggak boleh nggak ada dalam bahasa Inggris. Nah, itu bedanya, Ibu. Contohnya misalkan, Bapak Ibu pasti tahu dong bahasa Inggrisnya masuk, gitu. Masuk, pasti kita mengatakan come in, kan begitu. Kalau kita menyuruh orang duduk, sit down please, sit down. Itu kan nggak ada subjeknya itu Bapak Ibu. Ya, nggak ada subjeknya. Walaupun sebenarnya kalau dikaji pasti ada subjeknya, cuma subjeknya itu boleh nggak dipakai. Ya, karena sit down itu pasti artinya adalah you sit down. Karena kalau saya menyuruh orang duduk, pasti kamu duduk, pasti kamunya yang saya bilangkan. Ya, tetapi kan tidak lazim kita menggunakan kata you di sana. Nah, tapi tidak ada satupun bahasa Inggris tanpa yang namanya predikat. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tulisan Bapak Ibu. Ya, tentang tulisan. Tapi kalau ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris, boleh nggak ada predikat. Boleh kalau ngomong. Ya, kalau ngomong itu boleh nggak ada predikat. Nah, tapi kalau dalam tulisan kita belajar structure, maka yang wajib adalah predikat. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Predikat itu wajib ada. Sekarang, apa unsur predikat? Dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib verb. Wajib verb Bapak Ibu.
Ya, wajib verb. Kesimpulannya apa? All of the sentences in English must have a verb. Without a verb, there is no sentence. Ya, no verb, no sentence. Ya, kalau nggak ada verb, nggak ada kalimat. Artinya kalimat Bapak Ibu salah tanpa adanya verb. Oke, baik. Kita fokus dulu ke verbnya. Ya, kita fokus dulu ke verbnya. Oke, baik. Kalau seandainya subjek itu Bapak Ibu, ya, kita tidak akan membahas lama tentang subjek. Cuma yang perlu saya tekankan adalah subjek itu harus berisikan nominal group. Okay, subject must consist of a nominal group. Apa itu nominal group? Nominal group itu adalah grup yang termasuk ke dalam kata benda. Jadi grup kata benda. Nah, seperti apa? Noun, kata benda, pronoun, kata ganti, noun phrase, frasa kata benda, dan noun clause, klausa kata benda. Pokoknya dia harus unsur noun. Itu yang dinamakan dengan subjek. Jadi kalau dia tidak unsur noun, maka tidak ada subjeknya. Berarti kalau nggak ada subjeknya, Bapak Ibu harus cari jawaban yang berisikan subjek. Karena kan di dalam kalimat soal nomor 1 sampai nomor 15, permainannya nanti adalah nanti yang ditanya kalau nggak subjeknya, predikatnya yang ditanya. Nah, subjeknya ada Pak, mungkin predikatnya yang ditanya. Predikatnya ada, berarti subjeknya yang kemungkinan ditanya. Jadi itu dia untuk nomor 1 sampai dengan nomor 15. Okay? Well, now let's focus on verb. Ya, dengan kata kerja. Saya yakin Bapak Ibu sudah belajar bahasa Inggris itu lebih dari 9 tahun. Ya, sudah lebih dari 9 tahun. Kenapa? Paling tidak di SMP, SMA sudah 6 tahun, di kuliah ada 3 tahun, 9 tahun, di S1, S2, berarti sudah lebih lah dari 9 tahun Bapak Ibu belajar bahasa Inggris. Pasti sudah sangat familiar dengan verb. Ya, kita tahu Bapak Ibu, verb itu kan dapat dibentuk ke dalam verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Udah capek kali ini Bapak Ibu mendengarnya. Ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Udah sering sekali kita dengar. Sekarang yang saya tanyakan, can all of them function as predicates? Can all of them function as predicates? Bisa nggak seluruh bentuk kata kerja ini berfungsi sebagai predikat? Ya, bisa nggak kesemuanya? Bisa nggak verb 1 sebagai predikat? Bisa nggak verb 2 sebagai predikat? Bisa tidak verb 3 sebagai predikat? Bisa tidak verb ing sebagai predikat? Nah, tentunya perlu kita uji. Nah, kan gitu. Jadi kan ditanyakan, siap itu kan diuji. Baru nanti keluar hasilnya. Oke, baik. Coba sekarang kita uji. Ya, saya ujikan dengan 4 buah kalimat. Ya, kalimatnya hampir sama, yang berbeda cuma verbnya saja. Ya, saya ujikan. Yang pertama, John speaks English. Ya, John speaks English. Saya pakai verb 1. Yang kedua, John spoke English. Saya pakai verb 2. Yang ketiga, John spoken English. Saya pakai verb 3. Yang keempat, John speaking English. Saya pakai verb ing. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, are all of the sentences correct? Are all the sentences correct? Benar nggak semua kalimat? Sorry? Tidak. Oke. Kalau tidak, kita lihat. Yang pertama, benar nggak John speaks English? Yes, betul. Yes. Okay, number 2, John spoke English? Yes. Okay, yes. Number 3, John spoken English? No. No. Number 4? No, it's not correct. John speaking English? Salah. Oke, baik. Tidak bisa. Berarti ada 2 yang salah dan ada 2 yang benar. Saya setuju dengan Bapak ini. Ya, dengan Pak Zaki. Ya, saya setuju. Jadi artinya Bapak Ibu, berarti yang 1 dan 2 benar, 3 dan 4 ini salah. Oke, kalau John spoken English mau benar, berarti kan kita harus menambahkan has di sini. Ya, John has spoken English. Kalau yang terakhir benar, kita butuh apa ini Bapak Ibu? Kita butuh is, kan? John
is speaking English. Nah, kan begitu. Nah, dari hasil uji ini berarti apa temuan kita? Oke, penelitian pula itu Bapak Ibu ya. Apa temuannya? Sudah kita uji, berarti apa dong temuannya? Kan ini dia temuannya. Temuannya bahwasanya yang bisa sebagai verb itu, yang bisa sebagai predikat adalah verb 1 and verb 2. Once again, sekali lagi Bapak Ibu, yang bisa sebagai predikat itu adalah verb 1 dan verb 2. Berarti dengan kata lain kita bisa membilangkan apa? Kita bisa menyebutkan verb 3 and verb ing are not predicates. Verb 3 and verb ing are not predicates. Jadi betul Bapak Ibu ya, betul sekali kalau Bapak Ibu mengatakan bahwasanya kan ada verb ing, akan ada verbnya Pak, verb ing, betul ada verbnya. Tetapi verb ing itu tidak bisa sebagai predikat. Oke, verb 3 tidak bisa sebagai predikat. Yang bisa sebagai predikat itu cuma verb 1 and verb 2. Oke. Baik, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya, saya kasihkan contohnya misalkan begini. Ini masih nampak ya Bapak Ibu ya, the man is reading a novel. Oke, sorry. Ya, misalkan ada contohnya Bapak Ibu. Ya, the man reading a novel. Kira-kira Bapak Ibu rasa the man reading a novel ini benar apa salah? Kira-kira Salah. salah. Kenapa salah ini Bapak Ibu? Karena webnya web 3, web ing. Verb ing, oke. Dengan kata lain apa? The man is reading. Bukan, kan Ibu bilang tadi benar, saya setuju karena verbnya verb ing. Berarti apa yang enggak ada di sini? Predikat. Predikat. Jadi kalimat ini salah. Kenapa? No predicate. Seperti itu Bapak Ibu nanti cara menjawab soal. Jadi kalimat ini salah. Kenapa? Karena enggak ada predikatnya. Orang bilang kan ada verb ing itu. Betul ada verb ing, but verb ing is not a predicate. Ya, betul ada verb ing, but verb ing is not a predicate. Nah, lantas bagaimana membenarkan yang ini? Berarti kalau membenarkan yang ini, kita butuh yang namanya apa Bapak Ibu? Predikat. Ya kan? Kita butuh yang namanya predikat. Baik. Sekarang yang ini tadi Bapak Ibu lihat bahwasanya predikat itu adalah verb 1 dan verb 2. Bagaimana kalau tidak ada verb 1 dan verb 2? Maka kita butuh yang namanya apa Bapak Ibu? Auxiliary verb. Okay, we need auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu. Ya Bapak Ibu, itu kata kerja bantu, auxiliary verb. Makanya bahasa lainnya adalah helping verb. Jadi ada juga orang yang menyebutkannya itu dengan helping verb, auxiliary verb. Baik, apa saja yang auxiliary verb itu? Yang pertama to be Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah ingat sekali ya, to be itu apa Bapak Ibu? Is, am, are, was. Ini dibaca jangan were dibaca Bapak Ibu ya, tapi dibaca were. Ya, jangan salah nanti kalau orang menyebutkan were berarti bukan ini itu Bapak Ibu. Ya, ini dibaca were. Kenapa begitu? Karena bahasa Inggris ini sangat sensitif terhadap vokal. Kalau bahasa Indonesia nggak ada masalah. Bapak Ibu misalkan membilangkan bebek berenang atau bebek berenang, boleh, benar. Atau baby berenang, benar juga itu Bapak Ibu, benar. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris salah. Contoh, Bapak Ibu bilang, breakfast tadi pagi makan apa? Biasalah breakfast makan snake. Orang luar negeri akan ngeri mendengarnya, Bu. Kalau Bapak Ibu breakfastnya itu adalah snake. Kenapa? Kalau snake breakfastnya berarti lunchnya nanti krokodil itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Karena ular kan snake ular. Begitu juga dengan were. Ya.
Jadi jangan where dibaca. Kenapa saya bilang begini Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu kan banyak orang Minang ini. Orang Minang itu nggak ada huruf E-nya, bunyi E-nya nggak ada bahasa Minang. Bahasa Minang itu E semuanya. Ya, nggak akan ada orang bilang tabe, tabe yang ada Bapak Ibu. Nggak akan ada embe, embe yang ada. Jadi tidak ada yang namanya E. Tapi ketika bahasa Inggris, you have to be careful. Okay, when you speak English, you have to be careful. Okay, you must be able to differentiate between A and E. Ya, A and E, they are two different sounds. Ya, dua itu berbeda. Jadi SMA was were, ini to be. Modals itu juga auxiliary Bapak Ibu. Modals itu contohnya can. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar will lagi, shall. Ya kan? May, might, okay, should, must. Nah, ini namanya modals. Maka kalau modals pasti bisa dia sebagai predikat. Yang berikutnya apalagi predikat perfect, yaitu have, has, had. Berikutnya apa lagi? Yaitu do, does, did. Inilah dia predikat dalam bahasa Inggris. Jadi predikat dalam bahasa Inggris itu apa-apa saja Bapak Ibu. Predikat itu adalah verb 1, verb 2. Kan gitu. Selain verb 1, verb 2 apa lagi? To be. Selain to be apa lagi? Modals. Selain itu apa? Have, has, had. Selain itu apa? Do, does, did. Jadi semua bahasa Inggris kalau kalimatnya itu benar harus ada salah satu yang 6 ini Bapak Ibu, yang 6 jenis ini. Verb 1, verb 2. To be, modals, have, has, had, do, does, did. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat nanti tulisan Bapak Ibu sendiri menulis dalam bahasa Inggris, benar enggak tulisan itu, kalimatnya sudah benar atau tidak, Bapak Ibu lihat dalam tulisan Bapak Ibu. Ada enggak salah satu unsur yang 6 ini? Kalau enggak ada, berarti salahlah kalimat Bapak Ibu. Ya, berarti salah kalimatnya. Oke, baik. Jadi, kalimat contoh yang saya kasih tadi, ya kita kembali ke contoh yang saya kasih tadi, yaitu the man reading a novel. Ini tadi kita simpulkan, the man reading a novel tadi salah ya Bapak Ibu. Nah, baik. Sekarang bagaimana cara membenarkannya? Berarti kita tambahkanlah di sini to be. Yes. Maka inilah yang predikatnya jadinya kan Bapak Ibu. Nah, sehingga predikatnya di sana yang mana? Is. Kenapa? Karena reading itu bukan predikat. Verb ing is not a predicate. Oke, Bapak Ibu. Baik. Berikutnya. Saya bisa juga membenarkan kalimat ini. The man reading a novel looks happy. Andeh mande. Looks happy. Ini juga benar kalimatnya jadi Bapak Ibu. Sekarang mana yang predikatnya? Kalau yang tadi predikatnya kan yang ini kita pakai is. Kalau sekarang yang predikatnya ini dia Bapak Ibu. Oke, itulah dia sebagai predikatnya. Sehingga kalimatnya menjadi benar. Ya, kalimatnya menjadi benar. Nah, jadi ada subjek dan ada dia predikat. Ada subjek dan ada predikat. Oke. Tapi, ini tapi ya. Nah, kan kalimat dasarnya kan gini tadi. Sudah, misalkan Bapak Ibu sudah menambah is di sini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menambah is. Dan Bapak Ibu tambah lagi di sini menjadi begini. Maka kalimatnya juga menjadi salah. Kenapa? Jadi ada dua predikat dong jadinya Bapak Ibu. Ya, ada dua predikatnya jadinya. Yang pertama ada is. Yang kedua ada looks. Jadi dua predikatnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati nih, saya yakin nih ada yang bertanya dalam hati. Jadi Pak, nggak boleh kalimat bahasa Inggris itu dua predikatnya. Kan gitu. Boleh, boleh saja. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu menggunakan dua predikat dalam satu kalimat, maka Bapak Ibu harus menambahkan conjunction. Ya, Bapak Ibu harus menambahkan conjunction. Bagaimana caranya? Bapak tambahkanlah who di sini. Jadi kalimatnya menjadi apa? The man who is reading a novel looks happy. Benar bisa. Yaitu inilah dia dua predikatnya. Oke, is sama looks.
selanjutnya Bapak Ibu punya apa ini? Punya conjunction. Ini dia conjunctionnya. Oke. Sebentar saya terangkan dia kalau di nggak bisa pula, ini nggak nampak ini Bapak Ibu. Oke, saya buat di sini di home. Tertutup soalnya ini Bapak Ibu. Oke, ini bisa di sini. No feel. Ya, jadi kan sudah benar nih Bapak Ibu kan? Oke, ini dia. Jadi sekarang kalimatnya sudah benar. The man who is reading a novel looks happy, baru benar. Dua predikatnya is sama looks, tapi harus ada tambah conjunction yaitu who. Nah, jadi tadi bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya tadi kalau dia misalkan ini kalimatnya masih salah, misalkan begini, maka kewajiban Bapak Ibu menambah predikat. Predikatnya boleh di sini. Boleh. Ya. Kalau enggak, Bapak Ibu menambahkan di mana? Di belakang. Oke, begini. Kalau tambah dua-dua, boleh. Kalau dia tambah dua-dua boleh, tapi harus pakai conjunction. Kalau enggak pakai conjunction, salah kalimatnya. Ada dua predikat, tapi tidak ada conjunction. Kenapa kok begitu? Karena begini Bapak Ibu, dua predikat itu maknanya apa? Dua predikat berarti ada dua ide di situ Bapak Ibu. Karena satu ide diwakili oleh satu predikat. Ya Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris satu ide diwakili satu predikat. Jadi kalau ada dua predikat, berarti ada dua ide. Kalau ada dua ide, harus ditunjukkan apa hubungan antara ide pertama dengan ide kedua. Apa kata yang menjadi penghubung antara pertama dan kedua? Itulah yang namanya conjunction. Kan gitu Bapak Ibu. Itulah dia menerangkan keterhubungannya. Oke, baik. Jadi sudah jelas kepada Bapak Ibu bahwasanya yang predikat tadi itu salah satu dari yang mana Bapak Ibu? Yang 6 ya. Salah satu yang 6 tadi. Pertama verb 1, kedua verb 2, ya kan? Ketiga to be. Ya, to be is MR tadi, was were. Keempat apa? Modals. Ya kan? Seperti can, will, must, shall, may, dan lain-lain. Ya, yang kelima apa? Have, has, had. Yang keenam apa? Do, does, did. Jadi semua kalimat dalam bahasa Inggris ini wajib ada. Ya, wajib memiliki salah satu dari yang 6 tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, can you understand it? I do believe that you can understand it. Bisa difahami kira-kira Bapak Ibu? Ya, itulah dia tentang apa? Tentang subjek dan predikat. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Gini Pak, saya masih kurang paham tentang pemakaian conjunction ini Pak. Apakah sebelum to be atau apakah sebelum to be pemakaiannya begitu Pak? Terima kasih Pak. Baik Bu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi conjunction ini sebenarnya kita sudah terlampau maju ini Bapak Ibu. Kenapa sebenarnya maju? Nanti conjunctionnya ada di sini khusus. Nanti ada tentang conjunction khusus nanti. Ini dia. Ini ada conjunction itu Bapak Ibu ya. Nanti inilah bagaimana menggunakannya conjunction tersebut. Ya, baik. Tapi nggak apa-apa. Saya jawab aja dulu ke Ibu ya. Nah, kepada Bapak Ibu. Jadi conjunction itu kalau seperti who dia, who ini ya, atau kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata which misalkan, kata which ya, tapi ini di sini konteksnya salah pakai which. Ya, dia ini diletakkan itu sebelum predikatnya. Ya, sebelum predikat. Jadi diikuti oleh predikat. Kalau who sama which itu bisa langsung diikuti oleh predikat. Nah, tapi lebih jelasnya nanti saya akan terangkan. Ya, untuk sementara itu saja. Tapi kalau selain dari who,
which, nanti that, dan what, itu dia harus subjek dulu baru predikat. Selain yang who, siap itu which, that, dan what nanti bisa, maka selebihnya harus tambah subjek dulu baru predikat. Ya. Kalau ini Bapak Ibu lihat, ini kan subjeknya cuma satu kan Bapak Ibu? Betul nggak kira-kira? Menurut Bapak Ibu kira-kira gimana ini? Betul, Pak. Satu. Satu cuma kan? Ya itu apa? The man saja. Kenapa boleh? Inilah kalau dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, who ini conjunction yang kita namakan dengan apa? Relative pronoun Bapak Ibu. Ya, ini namakan dengan apa? Relative pronoun. Jadi relative pronoun itu dia conjunction sekaligus apa Bapak Ibu? Sekaligus dia adalah subjek. Jadi dia conjunction sekaligus sebagai subjek. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Oke, baik. The man who is reading, Bapak Ibu udah paham, nanti selanjutnya saya akan terangkan lebih lanjut. Kita bahas dulu yang satu subjek, satu predikat. Dah, tadi kenapa ini? Sorry, saya harus jelaskan. Kenapa kok boleh satu subjek aja, sementara predikatnya dua? Makanya saya bilang kepada Bapak Ibu tadi, yang secara eksplisit. Apa itu eksplisit Bapak Ibu? Yang nampak dengan mata, itu eksplisit. Secara eksplisit, itu satu predikat, satu subjek. Artinya apa? Kalau ditanya mana yang lebih wajib lagi, predikat. Kan gitu saya bilang kepada Bapak Ibu tadi. Kalau ditanya lagi mana yang lebih wajib, maka predikatnya. Yang wajib eksplisit, wajib tertulis. Nah, sebenarnya yang ini, dua ini Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalimat ini diambil dari dua buah kalimat. Apa saja kalimatnya itu? Pertama adalah the man is reading a novel. Yang kedua adalah the man looks happy. Jadi yang saya pakaikan who tadi ini Bapak Ibu, yang kalimat ketiga ini itu ada dua kalimatnya asalnya. Yang pertama si man itu membaca novel dan si man itu kelihatannya happy. Ya, kelihatannya happy. Oke, baik. Ketika saya gabungkan, maka ini akan menjadi apa Bapak Ibu? The man is reading as a novel, looks happy. Kan begini dia. Tetapi, kalau ini kan lucu dia, the man. Ini kan seolah-olah seperti orang yang apa namanya stutter bahasa Indonesia stutter gagap ya. Kayak gagap kan Bapak Ibu, the man gitu. Nah, maka the man kedua inilah yang kita gantikan dengan kata apa? Who. Jadi who-nya ini menggantikan subjeknya sekaligus sebagai conjunction. Nah, itu dia sebagai conjunction. Jadi Bapak Ibu nanti akan sering sebenarnya dalam keseharian Bapak Ibu menggunakan kata who ini atau which. Cuma Bapak Ibu belum sering berlatih menggunakannya dalam bahasa Inggris. Ya, itu penjelasannya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di sini ada dua ya, di dalam who ini juga ada the man-nya. Makanya untuk lebih gampangnya saya katakan kepada Bapak Ibu fokus kepada jumlah predikatnya Bapak Ibu. Predikatnya yang lebih difokuskan. Nah, karena semua kalimat wajib ada predikat. Oke, baik. Ya, ini saya hapus aja. Kita sekarang balik lagi ke sini. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi semua kalimat, all of the sentences must have ya a predicate. Predicate itu yang mana? Inilah yang salah satu dari yang 6. Verb 1, verb 2, to be, modals, ya, have, has, had, dan do, does, did. Nah, ini dia. Oke, baik. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat contoh yang pertama.
Ya, kita lihat contoh yang gampang aja dulu. Baik, sekarang coba lihat. Inilah soal Bapak Ibu. Ini pilihan. Bukan maksud saya mengajari Bapak Ibu seperti itu, enggak. Supaya Bapak Ibu sama suara dengan saya, sama cara menjawabnya. Yaitu apa Bapak Ibu bedakan, pisahkan kalimat soal dengan pilihan. Jadi kalau saya tanya yang kalimat soal, berarti yang ini Bapak Ibu. Ya. Sekarang coba Bapak Ibu lihat ke contoh. Di dalam kalimat soal, ada nggak predikatnya Bapak Ibu? Dalam kalimat soal. Ada. Ada, yaitu mana? Back. Was. Was back. Was back. Was. Ya, was. Jadi yang paling gampang saya yakin dan percaya, ini saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu. Yang paling gampang bagi Bapak Ibu mengingat yang predikat itu kalau dia to be, itu gampang sekali tuh. Ya, karena dia terbatas is, ma, was, were. Tapi kalau verb 1, verb 2 jumlahnya itu ribuan Bapak Ibu. Ya kan, jumlahnya ribuan kan? Jadi jangan sempat salah kalau seandainya itu hanyalah to be. Benar. Di sini ada predikat yaitu was. Artinya apa? Yang nggak ada di sini apa dong Bapak Ibu? Subject. Subjek. Tadi kita sudah membahas subjek itu wajib apa Bapak Ibu? Subjek itu wajib dia kata benda, unsur kata benda. Ya, wajib dia unsur kata benda. Oke, kita cari yang pertama. Yesterday. Yesterday ini kata benda kah Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Ini adalah adverb of time. Keterangan waktu. Adverb of time. Berarti enggak. In the morning. Tidak. Tidak. Setiap yang diawali preposisi Bapak Ibu, in the morning, on the floor, okay, before the class, setiap ada preposisi duluan itu bukan noun phrase, bukan subjek Bapak Ibu. Setiap yang ada in, on di depannya, after, with, pokoknya yang ada preposisi. Oke, traffic mungkin, cars mungkin. Jadi ada dua pilihannya. Ya, antara traffic sama cars. Bedanya apa? Traffic tunggal dan cars itu adalah jamak. Plural. Okay, singular and plural. Okay, so which one do you think is the correct choice? C. Okay, C. Karena di sini was. Was ini kan tunggal Bapak Ibu ya. Berarti kita pilih adalah traffic. Okay, itu dia contoh yang pertama. Okay, that's the first example. Ya, sekarang kita masuk the second example. Nomor 1. Ada nggak Bapak Ibu lihat predikatnya dalam soal? Tidak ada. Ada verb 1? Tidak ada. Ada verb 2? Tidak ada. Ada to be? Tidak ada. Dah, mungkin begini. Pak, ini kan work, ini verb 1 ini Pak. Misalkan. Kan Bapak Ibu bilang verb ya. Work itu kan verb kan Bapak Ibu? Nah, tetapi kalau dia kata kerja, di depannya ada preposisi, dia nggak predikat juga Bapak Ibu. Jadi contohnya, bahasa Inggrisnya saya ingin belajar, apa Bapak Ibu? Saya ingin belajar. Saya ingin belajar, bahasa Inggrisnya apa? I want to study. Kan begitu, I want to study. Saya tanya Bapak Ibu, mana predikatnya? Want-nya, betul sekali. Kenapa study-nya enggak? Karena study-nya di belakangnya udah ada to. Jadi to study, maka dia tidak predikat lagi. Tapi kalau I study English, maka predikatnya benar adalah study. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, kalau sudah ada di depannya preposisi, for atau to, maka verbnya itu pasti tidak predikat. Oke, pasti dia tidak predikat. Oke, berarti kita sudah sepakat sekarang, there is no predicate. Kalau nggak ada predikat, berarti yang kita butuhkan apa dong Bapak Ibu? Maka carilah ABCD yang mengandung predikat, kan gitu aja. Ya, predikat. Jadi Bapak Ibu lihat kalimat soal, ada nggak predikat? Nggak ada. Wajib cari ABCD predikat. Maka ABCD yang mana yang ada predikat Bapak Ibu? B. Oke, B.
Kan gampang sekali sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi makanya target kita nanti maksimal Bapak Ibu 20 detik aja menjawab soalnya, maksimal 20 detik. Ya. Oke. Nomor 2. Ada nggak predikatnya Bapak Ibu dalam soal? Kalimat soal ya, jangan lihat ABCD-nya dulu dalam kalimat soal. Ada nggak predikatnya? Belum ada. Belum Sudah. ada. Tapi ada verb ing. Ada. Ya. Tapi ada verb ing. Ada predikatnya kan? Ada. Hah? Tidak ada lah Bapak Ibu. Tapi verb ing kan nggak predikat. Saya iya. uji ini. Saya sambil menguji Bapak Ibu, yakin nggak dengan jawaban sendiri? Nah, jadi ingat sekali lagi kita tanamkan verb ing bukan predikat. Verb ing is not predicate. Verb 3 is not predicate. Verb ing is not predicate. Verb 3 is not predicate. Ya Bapak Ibu. Jadi yang predikat itu yang mana? Yang predikat itu adalah verb 1 and verb 2. Kalau tidak apa? To be is MR, was, were. Modals can, will, could. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu sakit telinganya saya ulang-ulang nggak apa-apa. Biarin aja, biar masuk terus. Nah, selanjutnya apa lagi? Have, has, had. Selanjutnya apa lagi? Do, does, did. Nah, inilah dia harus ada. Sekarang nggak ada dia Bapak Ibu. Yang ada cuma verb ing. Berarti belum ada dong predikatnya. Kalau belum ada predikat, apa yang kita cari? Predikat jadinya. Oke. Ternyata semua ada predikat. Ada is, ada was, ada is, ada will. Betul Bapak Ibu ya? Ada predikat semua kan? Nah, sekarang kita lihat. Nomor 2, sudah ada belum subjeknya? Sudah. Sudah, karena Good boy. the. Setiap yang awalan the Bapak Ibu, ya kalau ada the kayak gini, pasti dia bisa sebagai subjek. Tapi kapan dia batal sebagai subjek? Kalau di depan the ini ada in-nya lagi, ada preposisinya lagi. Batal dia. Ya kan Bapak Ibu? Batal dia. Contohnya begini. In the morning. Kan ada the-nya juga. Kok nggak jadi subjek? Karena ada in depannya. Dia nggak jadi subjek. Oke? Jadi setiap yang awalan the ini Bapak Ibu pasti berpotensi dia sebagai subjek. Berarti sekarang kan subjek sudah ada. Kalau saya coret A sama B, paham Bapak Ibu? A sama B saya coret. Iya. Kenapa kira-kira? Karena ada he. He ini juga subjek. Iya, He betul. juga subjek. Karena yang kita butuhkan cuma predikat. Kita nggak butuh subjek lagi. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kan kita nggak butuh subjek lagi. Yang kita butuhkan only predikat. Ya hanya predikat saja kita butuhkan. Maka otomatis A sama B ini saya coret. Nah, sekarang antara C sama D. Kira-kira apa itu Bapak Ibu jawabannya? C atau D? C. Hah? C. D. D. Kalau udah C, H berarti D. Kalau D, H, C jadinya. Itu Bapak Ibu. C, Pak. C. Ini ada relasi ing. Ya, kalau ini kan udah ada verb ing-nya, Bu. Ngapain lagi sini verb ing lagi? Karena subjeknya D jawabannya Bapak Ibu ya. D. Jadi kalau ini saya buang, relaxingnya saya buang, ya relaxingnya saya buang, ini bisa C jawabannya Bapak Ibu. Kalau relaxingnya saya buang, itu bisa C jawabannya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, di dalam tes TOEFL nggak ada bonus itu, nggak akan ada soal yang salah. Jadi jangan pernah menyalahkan soal. Pasti kita yang kurang pas. Ya kan? Karena semua jawabannya itu pasti satu cuma itu Bapak Ibu. Ya, tidak ada soal bonus. Kan gitu. Nggak ada. Oke. Ya, itu dia contohnya. Nah, berikutnya. Bapak Ibu lihat. Sudah ada belum predikatnya? Sudah. belum. Hah? Belum? Sudah. Sudah. Yang mana? With his friend. Ini Found, ya Bapak Ibu. found. Found. Oh, Ya, found. Jadi ini jangan dibaca phone tapi found. Pak. Found, ya found. Bahasa Inggris ini lucu. Bahasa Inggris ini lucu dia kan. Kalau O tulisannya OU cenderung dibaca AU, AU. Kalau AU tulisannya cenderung dibaca O. Nah, itu dia. Kalau OU itu cenderung dibaca AU. Ya. Seperti yang ini tadi Bapak Ibu ya, OU kan.
Tapi nanti kalau AU dia cenderung dibaca O. Nah, kita kasih contoh. Misalkan saya kasih contoh ini sambil untuk listening juga perlu ini Bapak Ibu ya. Ini misalkan. Ini kan OU juga nih Bapak Ibu ya. House. Nah, ini kan OU juga kan cenderung dibaca AU jadi house. Kan gitu. House. Ya house. Nah, House. tapi kalau yang ini ini Bapak Ibu lihat, ini kan AU. Kalau AU cenderung dibaca O. Maka membacanya bukan daughter tapi daughter. Ya, daughter. Daughter. Ya, daughter. Daughter. Jadi begitu dia bahasa Inggris kalau OU cenderung dibaca AU. Kalau AU cenderung dibaca O. Daughter. Oke, jadi yang ini tadilah Bapak Ibu tadi, ini dia tadi kita lihat found, ya berarti ada found sebagai apa Bapak Ibu? Found sebagai predikat. Karena sudah ada belum subjeknya? Belum ada. Kenapa belum ada Bapak Ibu? With his friend itu Oke, with his friend. Bukan subjek. Bukan subjek. Kenapa ada with di depannya Bapak Ibu? Ya, berarti kalau ada preposisi dia nggak subjek lagi. Pokoknya kalau ada nanti di depan the, di depan his ini ada in, at, to, by, behind, on, after, before dan lain-lain, maka dia tidak berfungsi sebagai subjek. Ya, oke. Saya kuatkan lagi lah. Misalkan dengan contoh satu lagi dari saya. Misalkan in the store on the corner of the busiest street. Busiest street. Yeah, busiest street in this city. Okay. Yeah. Bought a pen. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu dulu. Kira-kira benar nggak ini kalimatnya? Salah, Pak. Nah, apa yang salah? Apa yang nggak ada di situ? Subjek. Oke, subjeknya nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di sini. The store. The store. Setiap yang ujungnya yang diawali dengan the begini, saya bilang kepada Bapak Ibu berpotensi dia sebagai subjek. Kan gitu? Berpotensi. Nah, tapi dia batal karena ada in depannya. Ya, karena ada in depannya. The corner, ada lagi Bapak Ibu, the berpotensi lagi dia sebagai subjek, tapi batal lagi karena ada preposisi di depannya, on. The busiest street berpotensi juga karena ada the berpotensi. Tapi di depannya ada lagi preposisi, batal lagi dia sebagai subjek. Berikutnya, the city. Ini berpotensi juga Bapak Ibu sebagai subjek. Cuma batal lagi dia karena ada in di depannya. Jadi ini sudah predikat. Berarti tidak ada subjeknya. Ya kan? Oke. Kalau mau kita buat subjeknya kan bisa aja kita buatkan di sini misalkan he bought a pen. Baru benar kalimatnya. Yang mana subjeknya di sini Bapak Ibu? He subjeknya. Atau misalkan saya buatkan di sini the man bought a pen. Baru benar dia kalimatnya. Ya kan? Oke. Bisa dipahami itu Bapak Ibu ya? Hati-hati. Jadi yang the itu berpotensi sebagai subjek. Tapi kalau di depannya preposisi dia batal. Dia nggak bisa lagi sebagai subjek. Kenapa dia nggak bisa sebagai subjek? Kalau sudah di belakang preposisi dia Bapak Ibu, maka dia sudah menjadi objek preposisi. Jadi dia objek preposisi dia fungsinya. Bukan lagi subjek Bapak Ibu. Jadi objek dari preposisi di depannya yaitu in. Objek dari preposisi in. Kalau ini objek dari preposisi on. Oke Bapak Ibu ya, itu sekedar memastikan kepada Bapak Ibu hati-hati ya, subjek itu hanya bisa unsur kata benda, unsur nominal. Oke,
They come from nominal group. Baik, berikutnya. Ini hati-hati juga dengan yang ini. Oke, sekarang coba Bapak Ibu lihat nomor 1. Ada enggak di situ predikatnya Bapak Ibu? Ada enggak predikatnya? Tidak, Ada. tidak ada, tidak Hah? ada, Is tidak ada. Ada. is attending. Yang mana? Is Iya, kan attending. ada Oh, predik isnya. ada, ya. Is attending. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang bisa membuat Bapak Ibu salah nanti kurang hati-hati. Kan gitu ya. Sekarang jadi sudah ada is. Memang betul verb ing bukan Bapak Ibu ya. Verb ing itu bukan predikat, itu benar. Tapi predikatnya sini is. Is. Dan sudah ada predikatnya. Sekarang saya tanya, subjeknya sudah ada belum Bapak Ibu? Belum. Belum? Belum. George. Josh ini Josh. gimana? Apositif, Pak, kalau salah. Hah? Apositif. Kenapa dia apositif? Antara 2 koma. Antara Oke. 2 koma. Iya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kan tidak pernah sejarahnya subjek sama predikat itu pakai koma Bapak Ibu. Jadi nggak akan pernah Bapak Ibu berjumpa kalimat begini. Misalkan Budi, is a student. Nggak boleh begini Bapak Ibu. Nggak pernah. Bahasa Indonesia juga begitu. Dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu menulis, boleh nggak subjek sama predikat dibatasi koma? Mana boleh. Ya, mereka pergi ke pasar. Mana ada begitu dalam bahasa Indonesia? Ya kan? Betul kan Bapak Ibu? Nggak ada kan? Oke. Baiklah. Jadi kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya di sini belum ada dia subjeknya. Ya, jadi hati-hati nanti Bapak Ibu. George ini kan sangat mengundang kita untuk mengatakan dia subjek. Kenapa? Karena semua nama orang itu bisa sebagai subjek. Semua nama orang itu bisa sebagai subjek. Nah, tapi kalau komanya saya buang, ini betul Bapak Ibu. Josh ini udah subjeknya. Berarti yang kita cari yang bukan subjek kan? Kalau begini statusnya, yang kita cari yang bukan subjek. Tapi kalau begini statusnya, berarti ya subjeknya belum ada. Berarti yang harus kita cari apa dong di sini Bapak Ibu? Harus subjek. Jadi subjeknya sekarang belum ada. Maka kalau begitu, Bapak Ibu udah tahu sekarang bahwasanya ini belum ada subjeknya. Berarti kita harus mencari subjek. Mana ABCD yang subjek Bapak Ibu? Which of the choices is a subject? D. Yang mana? Oke, D. benar sekali. D. Karena ini yang cuma kata benda kan Bapak Ibu? Ini yang unsur kata benda atau noun phrase-nya. Ya. Kalau seandainya sekarang saya tanya, ini saya tanya lagi. Kalau saya buanglah yang komanya, mana jawabannya Bapak Ibu? Tidak subjek. A. Iya, ini dia Right benar. now. Right now. Berarti kan sekarang ini George is attending. Bisa dipahami itu Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati dengan tanda baca ini. Baik. Ya. Kalau sudah mengerti, saya yakin nomor 2 ini gampang. Nomor 2, apa dong jawabannya dengan Bapak Ibu? What's the answer? Sudah ada belum predikatnya di sini Bapak Ibu? Predikatnya sudah ada belum? Sudah, yaitu Mrs. Ya, yang ujungnya s atau es itu cenderung verb 1 Bapak Ibu ya. Itu adalah verb 1. Verb 1 itu salah satu cirinya berakhiran dengan s atau is. Kalau verb 1 berarti dia apa dong Bapak Ibu? Predikat. Nah, sekarang sudah ada predikat. Maka kita nggak butuh predikat lagi. Kan begitu? Kalau saya coret B sama C. Ya, saya coret B sama C. Bapak Ibu paham nggak kenapa saya coret B sama C? Karena ada verb, double verb. Ya, karena ada predikat lagi di sini kan begitu. Padahal kan predikatnya sudah ada. Kan kita nggak butuh lagi predikat. Buang aja yang ada predikat. Pilihan ada predikat. Buang B sama C.
tinggallah A sama D. Nah, kira-kira dari A sama D, yang mana Bapak Ibu rasa yang benar ini? A sama D. D ya. Yang mana? A. Ya, A. Bapak Ibu harus ingat ya, A positif ini artinya apa? A positif ini artinya adalah keterangan subjek. Keterangan subjek itu maksudnya apa? Yang di sini sama yang di sini harus orang atau benda yang sama. Yang Sarah di sini sama yang ini harus orang yang sama. Kalau Bapak Ibu pilih D, berarti bukan orangnya, ini permainannya. Kan begitu Bapak Ibu? Ah, yang orangnya yang mana? Player lah orangnya kan? Excellent basketball player. Jadi keterangan A positif itu Bapak Ibu harus merujuk ke entitas yang sama, benda yang sama, manusia yang sama. Kalau contoh dari bahasa Indonesia itu sering saya membaca begini Bapak Ibu. Jakarta, ibu kota Indonesia, berhawa panas. Jadi Jakarta, sama ibu kota Indonesia yang merujuk ke benda yang sama. Oke. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada antara predikat dengan subjeknya itu dibatasi koma, maka yang kita anggap subjek tadi bukan subjek. Ya Bapak Ibu ya, kalau ada antara predikat sama subjeknya dibatasi koma, berarti yang kita anggap subjek tadi bukan subjek itu. Karena nggak akan pernah subject and predicate are separated by comma. Nggak pernah dibatasi dengan koma. Ya, oke. Sekarang coba saya uji lagi Bapak Ibu nomor 1 dan nomor 2. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Jadi yang sering kesulitan ini mungkin adalah mengidentifikasi kata kerja. Mungkin ada, ya saya juga termasuk yang kadang teledor untuk mengidentifikasi mana yang kata kerja, kata sifatnya. Untuk dasar kan biasanya seperti itu. Misal kelas katanya dia itu sifat, ataukah dia bisa, apakah dia sifat, ataukah dia termasuk kata kerja. Kan itu yang sering salah gitu. Mungkin kalau kalimat play, is itu kan masih bisa kita identifikasi, tapi kayak mungkin ada kata sifat yang ternyata mirip, kayak misalnya attendance yang akhiran CE atau akhirannya tertentu. Ada nggak trik selain kita menghafal vocab untuk mengidentifikasi apakah ini kata sifat ataukah ini kata kerja? Gitu. Terima kasih Pak. Oke, atau baik. Kata-kata lainnya ya gitu. Kita tidak Baik. bisa. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah kata kerja, verb. Kata sifat itu tidak begitu penting kalau target kita menjawab TOEFL. Ya, untuk menjawab TOEFL yang paling perlu itu adalah mengidentifikasi mana verb. Kenapa saya bilangkan itu yang paling penting? Karena yang wajib ada dalam suatu kalimat itu adalah verb. Dan yang pertama sekali Bapak Ibu harus cari adalah verb, yaitu predikatnya yang pertama sekali harus Bapak Ibu cari. Baik, saya di sini ada bisa memberikan kepada Bapak Ibu salah satu trik ya, salah satu cara ingin melihat apakah itu verb atau tidak. Ya, apakah itu verb atau tidak. Ini nampak slide yang sekarang ini Bapak Ibu? Ya. Yang warna kuning sedikit. Belum Pak, Belum Pak. Kuning. Enggak ya? Oke, Lagi kalau loading gitu ya. saya stop aja, saya balik secara manual lagi. Oke. Kalau sekarang nampak ada Bapak Ibu ya? Nah, ini kan? Ya. Nah, sekarang nampak ya? Oke, baik. Nah, jadi sekarang saya coba Bapak Ibu untuk saya tolong sedikit dengan cara bagaimana mengidentifikasi verb. Ya. Yang pertama ini kan kesimpulan kita tadi, inilah yang predikat itu Bapak Ibu. Predikat tadi wajib verb kan? Ya, wajib verb. Dan yang bisa sebagai predikat verbnya itu inilah yang 6 tadi. Ya kan? Inilah yang 6 tadi, yaitu verb 1, verb 2, to be, is, am, are, was, were, modals, will, would, can, could dan lain-lain. Perfect yaitu have, has, had dan do, does, did. Ini sudah ya. Ini di apa Bapak Ibu ya, harus sering dilatih, pasti ingat.
Kalau sering dilatih, ingat. Oh, verb 1, verb 2. Siap itu apa? To be. Modals. Oh, have, has, had. Do, does, did. Semua kalimat wajib ada salah satu dari yang ini. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kami melihat itu verb atau enggak? Karena kalau yang ini gampang, jumlahnya kan terbatas Bapak Ibu, cuma ini aja kan? Jumlahnya kan terbatas, cuma ini aja, dan ini aja. Tapi yang bermasalah itu ini nggak bisa ini aja kan gitu, karena jumlahnya ribuan, ya jumlahnya ribuan. Sekarang bagaimana caranya mengidentifikasi itu verb atau bukan verb? Nah, yang pasti Bapak Ibu verb itu ada di bentuk dan ada asli, ya ada di bentuk dan ada asli. Saya bisa menolong Bapak Ibu dengan yang seperti ini dulu. Jadi kalau ada nanti kata-kata yang berawalan seperti ini, NM, RI, KON, D, AD, A, double konsonan di belakangnya, per, trans, mis, dis, maka ini kecenderungannya kata tersebut adalah verb. Jadi verb bisa kita identifikasi dari kata yang muncul di awal. Ya, kata yang muncul di awal. Nah, Bapak Ibu ya, jadi awalan NM, RI, KON atau KOM, ya D, add atau A tambah double konsonan, ya affect, access, exist, ya afford, ya banyak Bapak Ibu ya, arrive itu kan ARR itu Bapak Ibu ya, arrive. Ah, jadi itu termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Verb. Ya, ini dia yang awalannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat juga dari akhirannya. Ya, akhiran misalkan END. Pernah kan Bapak Ibu jumpa kata send, blend, defend, ya man, MEND, BEND, band. Jadi kecenderungannya END di belakang itu dia merupakan bentuk dari verb. Ujungnya AT lagi Bapak Ibu, ujungnya ify, ya seperti clarify, classify, beautify, ya awalannya IZ atau IC. Ini perbedaannya terkadang banyak perbedaan antara American sama British, walaupun ada juga sebagian di American pakai IC. Kalau di British semuanya IC Bapak Ibu. Ya kalau British itu semua IC. Tapi kalau di American banyak IZ kita jumpai. Ya ujungnya IZ atau IC, ujungnya EN, widen, sharpen, lengthen, strengthen. Oke, ini dia adalah ciri dari kata kerja. Jadi saya bisa membantu dengan Bapak Ibu di samping kata kerja yang dasar, saya bisa membantu dari pangkalnya, ya pangkalnya, dan ini dia beberapa akhirannya. Untuk nanti Bapak Ibu bisa mencirikan, oh ini verb dia. Di samping nanti Bapak Ibu mengandalkan pengetahuan Bapak Ibu sendiri yang sudah ada sebelumnya. Kan gitu. Jadi pengetahuan yang sudah ada sebelumnya ditambahkanlah dengan yang awalan sama akhiran ini. Itulah yang Bapak Ibu nanti gunakan untuk mengidentifikasi apakah ini verb atau bukan verb. Ya, nah, itu yang bisa saya bantu Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti melihat ya dari pangkalnya atau dari akhirannya. Kalau Bapak Ibu rasa ini perlu, nanti saya kirim nanti. Ya, kalau slide yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu rasa perlu saya kirim. Kalau nggak perlu nggak saya kirim. Kan ngapain kita? Hah? Kirim lah Pak. Ya. Perlu tuh Pak. Oke, nanti saya kirim. Ya, mantap untuk bisa diulang-ulang nanti di rumah. Ya, baik. Itu kira-kira Bapak ya. Jadi saya bisa sedikit membantu supaya Bapak Ibu bisa mengenali, ya, mengenali yang mana yang dinamakan dengan verb tersebut. Ya, oke. Baiklah, jadi nanti kita lihat di sini Mrs. Mrs. ini
Ini kan ada kata miss diawali miss itu pada umumnya Bapak Ibu itu salah satu juga ciri dari predikat. Apalagi ujungnya sudah es di sini ya, dia sudah pasti merupakan verb one. Karena verb saja belum tentu predikat. Tapi kalau sudah verb ujungnya s, setiap verb ujungnya s pasti dia predikat. Kenapa? Karena verb yang berujung s pasti verb one Bapak Ibu. Ya, verb yang ujungnya s itu pasti verb one. Kalau verb one udah pasti dia predikat. Ya, oke. Nanti semakin sering nanti kita akan melihat lagi dalam contoh-contoh berikutnya supaya lebih Bapak Ibu lebih kenal lagi nanti ya dengan yang namanya verb tersebut. Oke, sekarang coba Bapak Ibu lihat nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, ada nggak predikatnya dalam soal Bapak Ibu? Can you find a predicate in the question? Belum. 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 Ini karena pasti Ibu terburu-buru banget. Playing tuh. Ini Iya betul. Betul, playing ini bukan. Kan ada isnya di ujung. Bu. ada. Oh, Hati-hati Bapak Ibu. Melihat sesuatu jangan yang pangkalnya aja. Sampai ujung dilihat Bapak Ibu. Saya melihat seseorang juga dari ujung rambut ke telapak kaki. Gitu. Supaya jelas. Hati-hati Bapak Ibu ya, terkecoh nanti. Betul, ini bukan predicate. 100% betul. Saya yakin pasti itu salah Bapak Ibu. Pasti sampai sini aja. Oh, verb ing, nggak predikat. Kan gitu aja. Padahal di belakangnya ada is. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahaminya? Oke, berarti sekarang sudah ada kan predikatnya? Kalau is ini kan sudah yang khusus ini Bapak Ibu. Is, ma, was, were. Itu yang gampang mengenalinya kan. Modals, will, would, may, might, shall, should, must. Oke. Sekarang sudah ada predikat. Kalau begitu, kita masih butuh lagi nggak predikat Bapak Ibu? Masih butuh nggak kita? Tidak. Ya udah. Kalau begitu, kalau saya coretlah B sama D, Bapak Ibu paham nggak? B sama D saya coret. Bisa dipahami Bapak Ibu? B sama D saya coret. Ya, B sama D sudah menunjukkan predikat. Karena ini predikat lagi. Padahal kita nggak butuh predikat. Kan begitu? Berarti Bapak Ibu coret B sama D. Tinggallah A sama C. Ya kan? Kalau A sama C bedanya ini subjek, ini bukan subjek. Ini sudah ada the di awal. Berarti sudah ada subjeknya. subjek. Berarti jawabannya mana dong di sini Bapak Ibu? A jawabannya ya. This is the answer. Ya kan? This is the answer. Ya. Predikat cari dulu. Dari mana predikat itu? Unsur verb. Salah satunya saya bantu tadi Bapak Ibu dengan verb itu dengan apa? Dengan pangkal dan ujung. Ya. Oke, baik. Nomor 2. Pak Rusdi nanya, Pak Rusdi. Ya, silakan Bu. Mau nanya ini Pak Rusdi. Yang predikat ini Pak Rusdi ini kan ada is ya. Berarti sesudah predikat ini tidak harus kata benda ya Pak? Tidak harus verb ya? Tidak harus. Sesudah predikat. Tidak harus Pak ya? Tidak harus. Makanya. Berarti ini my son, berarti ini bisa dibilang ini kepunyaan Pak ya? Iya, itu sebagai keterangannya Bapak Ibu ya. Jadi kan struktur kalimat itu, kalau Ibu mau memahami kalimat itu kan ada SPO. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia nih, ada SPK. Ya kan? Jadi yang sekarang ini, kalimat yang di atas ini, kalau kita lengkapi, ini kan now, ini kan Bapak Ibu ya. Kan ini jadinya, kalau benar dia kan? Maka yang the child yang now playing in the yard ini dia fungsinya sebagai apa ini Bapak Ibu? Ini sebagai subjeknya. Yang is inilah sebagai predikatnya. Dan yang my son inilah sebagai keterangannya. Ini sebagai keterangannya. Kan begitu? SPK dia jadinya. Jadi nggak harus Bapak Ibu dalam bahasa Inggris itu nggak harus to be itu nggak selamanya diikuti oleh verb di belakangnya. Kalau diikuti oleh verb, verbnya harus verb ing. Itu pula dia kan. Kalau verb nanti di belakangnya harus verb ing. Tapi dia bisa sendiri tanpa bantuan verb.
Nah, tanpa bantuan verb ing. Langsung dia. Jadi kalau Bapak Ibu mau menulis, tapi untuk menjawab soal, yang paling penting Bapak Ibu lihat itu adalah dia sebagai predikat. Kan gitu. Yang paling penting Bapak Ibu tahu itu adalah predikat. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang di sini is. Oh, udah ada predikat. Kalau sudah ada predikat, berarti kita tidak butuh predikat lagi dong. Berarti yang di sini is kita nggak butuh, was kita nggak butuh. Subjek sudah ada the child. Berarti subjek nggak perlu lagi he. Makanya jawabannya lah now. Oke, berikutnya nomor 2. Nomor 2 di sini sudah ada predikatnya, yaitu will. Ini hati-hati juga kalau dilihat sini, oh nggak ada predikatnya Pak. Di sini dia ada will. Ya, berarti sudah ada predikat. Maka kita nggak butuh predikat lagi. Apa jawabannya Bapak Ibu? A, B, C, D. D, Pak. Yang mana? D. Yang D. D, Oke, benar sekali. Yang just ya. Benar sekali jawabannya adalah D. Oke. Seperti itulah dia Bapak Ibu ya. Untuk hari ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu, how to know the sentence is correct or not. Yang pertama adalah wajib ada subjek dan predikat. Kalau ada predikatnya, lihat ada nggak subjeknya. Kalau sudah ada predikat sama subjek, berarti yang Bapak Ibu cari ABCD yang bukan subjek, bukan predikat. Kalau predikatnya nggak ada, cari ABCD yang pakai predikat. Kalau nggak ada subjeknya, berarti cari ABCD yang merupakan unsur subjek. Pada besok hari, pada hari Rabu maksud saya, 2 hari selanjutnya, saya akan melanjutkan nanti tentang bagaimana 2 predikat itu terjadi. Jadi 2 predikat, kalau sekarang kan kita lebih fokus kepada berapa predikat Bapak Ibu? 1 predikat. Terus saya juga akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, misalkan ini male. Male ini kan dia merupakan verb ed kan Bapak Ibu? Verb ujungnya ed kan? Verb ujungnya ed itu bisa verb to atau bisa juga verb 3. Lantas pasti timbul dong pertanyaannya, kapan kami tahu itu verb to atau verb 3? Kenapa harus tahu Bapak Ibu? Karena kalau verb to dia predikat, kalau verb 3 dia enggak predikat. Jadi permasalahan verb ed itu sangat penting untuk dibahas. Kalau Bapak Ibu juga merasa penting, maka Bapak Ibu harus hadir hari Rabu. Saya sengaja membuat di akhir ini penasaran, supaya nanti mau tahu dan mau datang di hari Rabu. Ya, tapi saya memberikan apanya istilahnya ini cuplikannya, ya. Jadi saya memberikan cuplikan, sama kayak iklan film dibuat penasaran dan kita mau menonton. Ya, saya rasa hari ini cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Saya akan kirim nanti ini dan kita belum menjawab soal ya. Soalnya kan sudah saya kirim ke Bapak Ibu ya. Soal sudah saya kirim melalui WA tadi. Hari Rabu lah baru kita sentuh soalnya. Sekarang materinya aja dulu. Ya Bapak Ibu, minggu depan sebelum dimulai Bapak Ibu boleh bertanya terlebih dahulu. Kalau mau disiapkan pertanyaan. Ya kalau tidak saya langsung masuk ke materi untuk menjawab pertanyaan verb ed-nya ini verb to atau verb 3 ya. Gitu. Baik, that's all. Ladies and gentlemen, nice to meet you all. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Ya, bisa difahami. Untuk menambah pemahaman Bapak Ibu, saya akan mengirimkan nanti yang slide saya ini. Dan yang slide yang saya kirimkan itu bukan untuk sekali ini aja, beberapa pertemuan nanti itu juga dipakai itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membacanya terlebih dahulu. Oke, ya that's all. Good night ya, ladies and gentlemen. Oke, saya sudah boleh bilang good night ini Bapak Ibu ya. Oke, and see you on Wednesday ya. Sampai jumpa di hari
describe. Wednesday. On Wednesday. Terima kasih banyak Pak Rusdi. Sama Bapak Ibu. Terima Ya. kasih Pak Rusdi. Oke, demikian dulu hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya tutup Bapak Ibu ya. Ya. Yo, Bu Yesi.